kita mau belajar mengenai array. Jadi apa sih array itu? Sebenarnya array itu kalau di Excel itu cara mengerjakan sesuatu tapi cuma dengan sekali bikin rumus aja sekali di kolom pertama, nanti dia sisanya udah bakal ngikut sendiri. Contohnya gimana? Jadi array itu ada dua jenis. Yang pertama saya contohin ya, model dynamic dulu. Misalnya ini dikali dengan ini. Oke, keluar langsung datanya langsung sampai bawah. Oke, datanya langsung sampai bawah. Kemudian dia bentuknya gini, yang pertama ini bisa diedit, yang kedua ketiga yang bawahnya itu udah bisa diedit. Kalaupun kita coba edit nih misalnya sama dengan atau enggak 5, kayak bisa bakal keluar spill kayak gitu. Oke, kemudian ada classic array. Classic array ini cara pakainya beda, cara bikinnya beda juga. Cara pakainya sama tapi cara bikinnya beda. Jadi pertama kita drag dulu sampai kolom berapa, kemudian sama dengan kayak biasa aja kayak yang tadi dikali ini. Tapi sebelum kita enter, kalau misalnya udah selesai rumusnya, sebelum kita enter itu kita pencet Ctrl Shift dulu baru enter. Oke, hasilnya keluar. Bedanya dari yang model dynamic, dia ada hawa-hawa sama ada biru-birunya, bukan hawa, ada shadownya sama ada biru-birunya. Kemudian kalau yang klasik itu dia nggak ada dan dia bentuknya kayak gini, ada formulanya gitu. Sebenarnya bisa kita edit juga gitu. Sama 0 ganti 10. Tapi sebenarnya bisa langsung lurus. Tapi kalau dari array dia sih biasanya tulisannya nggak bisa ya. Tapi bisa diganti langsung di sini gitu. Kemudian lagi bedanya. Nah, bedaan paling signifikan sebenarnya sama aja, cara penggunaannya sama. Tapi perbedaan paling signifikan itu, misalnya di sini kita mau bikin 6. Nah, untuk model dynamic array kan kita tinggal ganti ya. Jadi tambah 1 gitu. Tambah 1 jadi 57 dan 67. Nah, ini kita ganti langsung keluar. Sedangkan classic array kalau kita ganti nggak keluar. Kenapa nggak keluar? Karena tadi yang kita blok kan cuma sampai sini gitu. Kalau misalnya kita lakuin ulang, ini dikali ini, baru bisa keluar gitu. Tapi kan jadinya jatuhnya bikin ulang array-nya kan, terus harus ngeblok juga. Jadi sekarang kita mau pakai model dynamic array aja karena lebih mudah. Oke, selanjutnya kita pakai di array function. Kita akan belajar mengenai array functions. Jadi array itu ada functionnya juga, ada yang rumus functionnya juga. Jadi gini, ada yang namanya unique dan ada yang namanya sorted. Caranya gini, apa sih unique itu? Misalnya kita punya database ini ya, dan kita mau tahu dari antara semua job title ini itu ada job title apa aja sih, ada berapa jenis, ada jenisnya apa-apa aja gitu. Misalnya ada senior data scientist, terus ada data engineer, ada senior data analyst, terus ada apa lagi gitu. Nah, kita mau tahunya nggak bisa dengan cara scroll satu karena datanya banyak,
Jadi kita bisa pakai function namanya unique. Caranya gimana? Dengan unique, kita tulis aja unique. Terus kita blok array yang kita mau pakai. Selesai. Kita enter. Ini blok array-nya kita enter langsung. Keluar data. Keluar semua job title yang unik. Gitu. Jadi nggak ada yang berulang di sini, nggak ada yang berulang ya. Jadi data analis beda kan sama data analis biasa. Jadi tetap satu-satu semua jenisnya. Kemudian ada juga function dari array itu namanya sort. Jadi misalnya kita maunya ini nggak sesuai abjad nih, mau dong yang sesuai abjad. Bisa. Caranya gimana? Bisa. Salah. Sort dulu. Kemudian drag. Dapat. Jadi ini adalah sortnya itu kan A, langsung B, C, D, terus kemudian M, baru S. Oke. Sudah selesai. Lanjut ke array itu ada lagi namanya median array. Nah, di sini misalnya kita mau tahu, sebenarnya yang kita mau tahu tuh ini median salary dari seluruh yang udah kita sort tadi ini. Kita mau tahu median salary itu berapa. Oke. Tapi buat cari tahu, misalnya kita harus ngerjain satu kan. Misalnya contoh satu dulu, kita mau ngerjainnya data analis. Oke. Nah, si data analis ini dari antara semua job title itu mana sih yang data analis, kan nggak semuanya kan. Pertama kita harus tahu dulu semua job title. Oke. Yang sama dengan data analis ada apa? Ini ada yang false banyak, kemudian ada yang true kan. Yang true data analis, yang true data analis. Oke. Sip, udah dapet mana aja yang data analis. Kemudian kita maunya data median nih. Median itu kita butuh salary average, kan kita median itu median salary kan, median gajinya kan. Nah, kita mau tahu median gaji si data analis ini, tapi ternyata ada beberapa datanya yang kosong. Oke, kosong itu berarti harus dilakukan namanya pembersihan. Bukan pembersihan. Jadi kita cuma mau ngitung data yang nggak kosong. Year salary average ini yang nggak kosong. Sama dengan ini. Kalau bolong bingung ya. Ini deh ditanya tuh. Nah, M2 array M ini kita mau tahu mana yang nggak kosong, berarti tidak sama dengan kosong. Nah, kosong itu kan blank, jadi kita cukup masukin tanda kutip dengan yang isinya kosong gitu, kosong aja, dan langsung keluar
yang false yang mana? Yang false berarti yang kosong kan, dan yang ada isinya berarti true. Oke, udah dapat. Oke, dapat nih yang isinya, isi kolom yang analis dapat, yang isi kolomnya nggak kosong dapat. Berarti selanjutnya kita kaliin ini sama dengan berapa tadi? S1. Oke, ditutup, kita kurungin, dikali. Kenapa dikali? Karena yang kemarin kita udah coba kerjain, udah pernah dijelasin kalau false itu sama dengan 0, true itu sama dengan 1, maka jika dikali hasilnya akan 1. Hasilnya akan 0. Kemudian yang akan hasilnya jadi true cuma yang sama-sama true, yang 1 sama 1. Hasilnya akan jadi 1 karena dikali, jadi akan hasilnya tetap jadi true gitu. Aduh. Oke, selanjutnya ini juga ini harusnya M ya, M2 dan M ini sama dengan oke. Nah, dapat nih datanya. Ada yang satu true, sisanya kalau true false false. Kalau true false 0, kalau false true 0, kalau false false 0. Yang true cuma true yang satu gitu. Selanjutnya kita pakai, nah udah dapet nih kan sebenarnya, berarti udah tinggal pakai if aja. Kita karena kan ini ketahuan mana yang true mana yang false gitu kan, yang true itu 1, yang false itu 0. Nah, tapi yang kita mau tuh bukan keluar true atau false, yang kita mau itu keluar gajinya, ya kan? Yang kita mau tuh yang keluar gajinya, bukan keluar true atau false gitu. Jadi caranya biar keluar gajinya kita pakai if. If yang kita pakai adalah isi rumusnya yang tadi, kita copy aja sih. Nah, kita copy aja biar gampang. Nah, ini if-nya ini jadi logical testnya di if. Nah, dapat nih. Jangan lupa ini dihapus. Kemudian kalau mau dikurungin sendiri juga boleh. Kita kurung pisah. Kemudian value if true-nya itu adalah gajinya ini. Sampai sini paham nggak ya? Apa ke bolak-balik. Kemudian value if false-nya terserah mau kita tulis nggak ada atau bukan ini datanya, ya bisa aja tulis bukan gitu, bisa. Tapi kalau saya mau biarin aja, jadi nanti yang keluar bakal tulisan false. Coba ya. Nah, yang 0 false, yang benar 1. Yang 0 false, yang benar 1, yang benar 1, yang sisanya false. Kemudian berarti udah dapet. Berarti kita tinggal masukin median. Nah, median tuh rumusnya kan bisa aja ya. Median terus array. Median terus range-nya mana yang mau dimedianin gitu kan. Nah, kita juga bisa gitu dengan cara ini di copy if-nya. Kemudian kita median dari if ini karena sisanya false, tapi di sini ada angkanya. Jadi kalau misalnya angka-angka ini dikumpulin kita medianin, itu bisa langsung gitu. Jadi kita pakai function median. Terus kan langsung masukin number aja, nggak mungkin kita pencet
Jadi kita masukin aja rumusnya tadi. If ini sip, dapat mediannya 90.000. Oke. Kemudian nah itu dari itu kan tadi tahapan satu-satunya ya, menjabarkannya ya. Kenapa rumus mediannya sebenarnya hanya cuma butuh satu rumus ini, rumus panjang ini. Tapi buat ngejabarin kenapa rumus mediannya sepanjang itu dengan cara yang tadi satu-satu kita coba kerjain. Nah sekarang karena udah mengerti, kita cobain langsung di data yang sorted pilih job titles ini. Kita mau cari tahu satu-satu median salary itu berapa gitu. Pertama caranya seperti biasa yang awal ini dulu harus sama dengan ini tadi. Oke, karena kita ngerjain bisnis analis dulu, berarti sama dengan bisnis analis. Nah, di sini muncul ya, ini false, ini ada yang true juga. Oke, kemudian langsung kita kurungin. Oh, terus karena kita mau drag ke bawah, jangan lupa ini dikunci. Oke, dikunci. Oke, dikunci. Kita tutup, kemudian dikali. Oh, ini dulu deh. Ini kan udah. Ini kita hide dulu biar kita nggak nyontek. Oke. Lanjut. Kemudian dikali dengan ini tadi. Aku sih malas ngedragnya ya. Ambil aja dari sini. A-nya kita ganti jadi M. Oke. Ini tidak sama dengan blank. Oke. Dikali. Sip, dapat 0. Pasti ada yang satu tuh. Ada juga yang satu. Oke. Siap. Ini 0 ya. Ini karena kita bentuknya jadi buang aja. Nah, ini 0. Oke. Udah dapat. Berarti tinggal kita tambahin if-nya. If ini logical testnya value if true-nya itu keluarin angkanya, kita masukin kolom angka, tutup, keluar lagi, tapi cek keluar nggak angkanya. Nah, ada yang keluar angka, sip, berarti udah benar. Kemudian tinggal kita masukin ke dalam median. Dapat salary per year-nya, mediannya si business analyst adalah 85.000. Gitu. Kita tinggal drag aja ke bawah. Cih, dapat semua. Langsung median data dari salary setiap job yang berhubungan dengan data. Business analyst, cloud engineer, data analyst, software engineer, ini median salary-nya. Oke, dapat ini ya. Sebenarnya kenapa sih kok kita hitungnya median gitu? Kenapa dihitung median? Karena yang mengingat rumus yang kemarin, bukan rumus, mengingat pekerjaan yang kemarin, saat kita coba kalau pakainya rata-rata kan biasanya kita pakai rata-rata kan. Rata-rata gaji per tahun untuk apa namanya role ini adalah gitu kan. Tapi rata-rata ini bisa jadi jelek. Kenapa bisa jadi jelek? Karena apabila ada satu data outlier, satu data yang berbeda, misalnya rata-rata gaji di sebuah perusahaan adalah 6 juta misalnya gitu. Enggak, maksudnya
mayoritas orang memiliki gaji 6 juta, tapi ada satu bos yang ikut dalam surveinya juga misalnya, dia gajinya 20 juta. Jadi pas kita 20 juta, iya 20 juta. Di antara misalnya, eee, karyawannya tuh nggak banyak-banyak banget, tapi dia ada 20 juta satu itu bisa mempengaruhi dari seluruh, apa namanya, dari seluruh hasil rata-ratanya nanti. Misalnya juga bisa, total mayoritas gaji itu 5 juta, tapi ada yang gaji 200 juta. Otomatis pas dibagi itu bisa malah lebih tinggi rata-rata gaji dibanding aktual gaji sebenarnya gitu. Makanya kenapa pakai median? Karena median merupakan nilai tengah, jadi make data 50% dari datanya itu, yang ada di tengahnya itu berapa. Jadi enggak jadi kalau ada outlier yang misalnya gaji 200 juta sendiri, itu enggak berpengaruh sama si median ini. Makanya kenapa kita cobain bikin median. Oke, untuk array formula sampai di sini saja. Terima kasih.